Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga kita bisa hidup pada dunia fana hari ini. Salawat serta salam kita junjungkan Nabi kita, Nabi besar kita, idola kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabatnya, semoga limpahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Ibrahim. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado. Fakultas yang saya ambil yaitu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan yang saya pilih Pendidikan Bahasa Arab. Baik, saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Ulumul Quran tentang Amsalul Quran. Pasti sebagian besar kita bertanya-tanya, apa itu Amsalul Quran? Baik, saya akan menjelaskan. Dalam sastra, masal merupakan satu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diungkapkan. Al-Quran adalah menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih ataupun perkataan bebas, lepas, bukan tasbih. Baik, macam-macam amsal dalam Al-Quran, yaitu ada 3. Yang pertama, amsal musarrah, dan yang kedua amsal mursalah, dan yang ketiga amsal kaminah. Baik, kita masuk di amsal yang pertama, yaitu amsal musarrah. Amsal musarrah adalah amsal yang jelas, yakni di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan tasbih. Masal, amsal jenis ini paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Contoh amsal musarrah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dua perumpamaan bagi orang munafik. Yang pertama, masal yang berkenaan dengan api seperti orang yang menyalakan api. Dan yang kedua, masal yang berkenaan dengan air seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Dalam dua perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan dan fasilitas orang munafik dalam dua keadaan. Di satu sisi mereka menggunakan cahaya api untuk mendapatkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan unsur membakar yang ada padanya. Inilah perumpamaan mereka berkenaan dengan api. Sedangkan masal dengan air, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka dengan orang yang takut dengan kilat, petir yang gelap gulita dan ditimpa hujan lebat. Ya, kita masuk yang kedua, yaitu amsal mursalah. Yang dimaksud amsal mursalah adalah kalimat-kalimat yang bebas tetapi tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal. Contohnya di Al-Quran surat Yusuf ayat 5. Ya, kita masuk di amsal terakhir, yaitu amsal kaminah. Amsal kaminah adalah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas
kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat yang menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan reaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contoh di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 68. Ya, kita masuk di penjelasan faedah amsalul Quran, yaitu yang pertama menonjolkan sesuatu ma'qul, yaitu pengungkapan pengertian abstrak dengan bentuk konkret yang dapat ditangkap indera untuk mendorong akal manusia dapat mengerti ajaran-ajaran Al-Quran. Dan yang kedua, matsalil Quran dapat mengungkapkan kenyataan dan bisa mengkonkretkan hal yang abstrak. Dan yang ketiga, matsalil Quran dapat mengumpulkan makna indah yang menarik dalam ungkapan yang singkat padat. Dan yang keempat, mendorong orang giat beramal melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran. Dan yang kelima, menghindarkan atau menjauhkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Dan yang keenam, memberikan pujian kepada pelaku seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran surah Al-Fath ayat 29. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Demikian dari presentasi saya, yaitu tentang amsal Quran, mata kuliah ulumul Quran. Kalau ada kata-kata yang keliru, itu datangnya dari saya, dan kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.